Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dlima Ninggaratu dari Prodi Ilmu Teknologi Pangan dengan NIM 2410110001. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan karbohidrat, protein, lipid, dan enzim dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Dimulai dari karbohidrat. Nah, kita harus tahu dulu karbohidrat itu apa. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen itu 2:1, mirip seperti air. Dalam tubuh, karbohidrat berfungsi terutama sebagai sumber energi utama. Bentuknya itu sederhana adalah gula atau glukosa, sementara bentuk kompleksnya itu bisa berupa pati atau amilum atau serat makanan. Karbohidrat ini ditemukan dalam makanan seperti nasi, pasta, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida. Misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Dua monosakarida yang ini bergabung di sakarida, contohnya adalah sukrosa yang terbuat dari glukosa dan fruktosa. Terdapat pula oligosakarida yang merupakan rangkaian beberapa monosakarida. Banyak karbohidrat merupakan polimer rantai berulang yang panjang, tersusun dari banyak rangkaian molekul gula yang disebut polisakarida. Misalnya itu ada pati, kitin, dan selulosa. Yang kedua itu ada protein. Protein yang biasa dikenal dengan molekul yang besar, tersusun dari rantaian panjang asam amino. Protein ini berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh seperti otot, kulit, serta enzim dan hormon, dan berperan juga banyak dalam reaksi biokimia vital. Setiap protein memiliki struktur spesifik yang menentukan fungsinya. Sumber protein antara lain terdapat di dalam daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Dan yang ketiga itu ada lipid yang biasa kita kenal dengan lemak. Itu kelompok besar molekul biologis yang meliputi lemak, minyak, dan kolesterol. Lipid ini tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik, contohnya alkohol. Fungsi lipid ini sangat penting untuk sumber energi cadangan, penyusun membran sel, dan pelindung organ-organ vital kita. Kita mendapatkan lipid ini dari makanan seperti minyak nabati, mentega, daging berlemak, dan produk olahan susu. Yang keempat itu ada enzim. Enzim itu apa sih? Enzim itu adalah molekul protein khusus yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Artinya, mereka itu mempercepat reaksi tanpa ikut habis di dalam proses pencernaan tersebut. Nah, dalam sistem pencernaan ini, enzim membantu memecah makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Setiap enzim ini memiliki substrat spesifik, yaitu zat tertentu yang menjadi target kerjanya, misalnya amilase untuk karbohidrat, pepsin untuk protein, dan lipase untuk lipid. Nah, dalam sistem pencernaan manusia itu enzim memegang peranan kunci untuk memecah makromolekul kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lipid menjadi bentuk yang lebih sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh. Masing-masing kelompok makromolekul dicerna oleh enzim spesifik dengan keterkaitan satu sama lain dalam alur pencernaan tersebut. Nah, keterkaitannya itu dalam karbohidrat dimulai dari mulut, adanya amilase saliva atau enzim dari kelenjar ludah yang mulai memecah polisakarida besar seperti amilum atau pati yang menjadi molekul lebih kecil seperti maltosa yang bisa disebut disakarida. Nah, saat makanan masuk ke dalam mulut langsung menuju ke lambung, itu aktivitas amilase berhenti karena kondisi asam. Di usus halus, pencernaan dilanjutkan oleh amilase pankreas yang memecah amilum menjadi disakarida lagi. Lalu, si enzim yang udah dipecah itu di dalam permukaan usus seperti maltase, sukrase, dan laktase memecah disakarida menjadi monosakarida atau glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang dipecah untuk diserap oleh tubuh. Nah, pencernaan protein itu dimulai dari dalam lambung. Namanya enzim pepsin yang aktif di lingkungan asam.
memotong rantai protein menjadi peptida yang lebih pendek. Di usus halus itu, kerjanya dilakukan oleh enzim pankreas seperti tripsin dan kimotripsin yang memotong rantai polipeptida menjadi oligopeptida. Peptidase atau dari dalam enzim usus itu memecah oligopeptida tadi menjadi asam amino yang lebih mudah diserap. Lanjut ke lipid atau lemak. Nah, lemak ini mempunyai karakter unik karena yang tidak larut dalam air. Nah, tetapi di dalam lambung ini hanya sedikit pemecahan oleh lipase lambung. Pemecahan utamanya itu terjadi di dalam usus halus, yaitu ada empedu dari hati yang membantu mengemulsikan lemak atau memecahnya menjadi butiran kecil. Lipase pankreas kemudian menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang bisa diserap. Keterkaitannya itu semua enzimnya bekerja secara berurutan dan sinergis. Makanan yang kita cerna itu harus berproses secara bertahap, dimulai dari karbohidrat, protein, dan lemak, dipecah di dalam lokasi yang berbeda, sesuai kondisi yang ideal untuk enzimnya seperti pH lingkungan. Efektivitas satu tahap mempengaruhi tahap selanjutnya. Misalnya mengemulsikan lemak oleh empedu yang terganggu, itu lipase pankreas juga menjadi tidak optimal untuk bekerja. Nah, koordinasi antara enzim ini memastikan nutrisi bisa dicerna secara maksimal, sehingga energi baku untuk tubuh itu tersedia agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Karena kalau misalnya pencernaan kita tidak baik, bagaimana kita beraktivitas? Jadi itu adalah kesimpulan dari